Oke, assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi kita nih di Fajar Daily. Kali ini kita bahas tentang KPR rumah ya. Jadi bagi teman-teman yang lagi pengen beli KPR rumah ya, semoga bermanfaat jika lihat video ini. Kita akan kasih tahu apa sih aja sih kelemahan-kelemahan kalau kita KPR rumah gitu. Kalau kelebihannya kan udah banyak yang bahas ya kan, punya rumah nggak perlu uang banyak gitu. Tapi ada juga kelemahannya yang mungkin nanti bisa Mas Bro itu jadi pertimbangan gitu nanti di masa yang akan datang itu gimana gitu. Takutnya kita males macet tengah jalan, rumah disita gitu. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like ya dan subscribe channel ini Mas Bro, dan share jadi bisa bermanfaat. Dan kita bahas kelemahan yang pertama. Kelemahan yang pertama dari KPR adalah DP-nya yang lumayan mahal. Karena KPR itu biasanya DP-nya 20% dari harga rumahnya tersebut. Ini tergolong masih tinggi ya bagi teman-teman yang penghasilan pas-pasan kan gitu. Jadi tetap aja buat DP aja 20% aja tetap masih empot-empotan gitu bahasanya ya. Mas Bro bisa ya introspeksi diri lah gimana dulu waktu Mas Bro itu ngambil KPR. Oke, yang kedua, kelemahan yang kedua, harga rumah jadi melambung tinggi. Ya namanya juga KPR ya kan, sama dengan leasing. Jadi harga yang kita bayarkan nanti ke KPR itu akan jauh lebih tinggi totalnya daripada total harga rumah kalau kita misalnya beli cash gitu. Yaitu resiko yang kedua atau kelemahan yang kedua. Terus kelemahan yang ketiga adalah rawan disita Mas Bro. Oke, mungkin bagi Mas Bro berpikir kita itu kita KPR terus penghasilan kita segini ya kan, terus cicilannya segini, kebutuhan hari-hari segini, terus dihitung masih bisa kan. Oke ya, kebanyakan orang yang ambil KPR itu ngitungnya kayak gitu. Berarti masih bisa kan gitu. Tapi yang jadi masalah adalah kita bayar cicilan itu nggak hanya sekali Mas Bro, 2 kali, 3 kali, 4 kali setahun, nggak hanya 12 kali. Kita ngambil KPR itu biasanya 15 sampai 20 tahun. Jadi lumayan lama gitu, jangkanya. Dan apapun yang terjadi, ya kan, karena kita ngambil dalam jangka waktu yang akan lama, 20 tahun, 15 tahun, pasti hal-hal yang tidak diinginkan itu akan terjadi. Contohnya sekarang, Corona. Bagi teman-teman yang ngambil KPR misalnya tahun 2015 ya, apakah berpikir tahun 2020 itu akan ada Corona kayak gini? Kan enggak, ya kan? Jadi apa yang terjadi sekarang itu nggak bisa diprediksi pada waktu Mas Bro ngambil KPR dulu. Padahal sekarang teman-teman banyak yang di PHK loh. Banyak yang di PHK ya, karena perusahaannya berhenti karena Corona, bangkrut segala macam, banyak banget yang udah diberhentiin dan mereka masih punya tanggungan KPR. Apa yang akan terjadi ya disita lah. Kalau misalnya nggak punya uang talangan atau nggak punya uang warisan ya akhirnya rumah itu yang Mas Bro KPR 5 tahun yang lalu itu sekarang disita Mas Bro. Banyak banget nih teman-teman yang ya kasihan juga sih kita, rumahnya disita gara-gara nggak mampu bayar cicilan karena kerjaannya berhenti gitu. Ya mungkin berhenti sementara atau resign atau dikeluarin atau perusahaannya bangkrut, kita nggak tahu. Karena Corona ini memang banyak banget orang yang nganggur gitu. Dan banyak juga kredit macet tentunya ya. Terutama KPR rumah. Jadi misalnya Mas Bro berpikir, sekarang mampu ya sekarang ya kan, sekarang bayar cicilan mampu. Tapi nanti di 5 tahun, 10 tahun yang akan datang apakah masih mampu? Ya kita kan nggak tahu. Jadi itu resikonya sangat besar gitu Mas Bro. Dan orang berpikir gini ya, kita ada statement dari temen ini seperti ini. Ya kalau misalnya nggak nyicil rumah, nanti nggak bisa kebeli gitu ya. Jadi kebanyakan orang itu kalau misalnya nggak nyicil nggak kebeli, itu statement yang salah Mas Bro. Itu salah besar ya. Dulu kita waktu itu sempat mau beli KPR rumah sekitar tahun 2013 atau 2012 gitu. Waktu itu masih kerja di perusahaan dan waktu itu kita mengurungkan niat, nggak jadilah, saya mau pengen beli cash aja. Ternyata bisa beli cash. Dan awalnya itu kita waktu itu udah resign kerja, terus jadi reseller dropship, modalnya nol ya. Modal nol, kita hanya jualin produk orang. Lama-lama kita punya produk sendiri seperti itu, dan lama-lama bisa beli beberapa rumah malah cash gitu. Jadi jangan terpaku dari statement tersebut ya, bahwa kalau kita nggak nyicil nggak bakal punya rumah. Itu salah besar Mas Bro, dan itu bisa jadi penghambat Mas Bro buat beli rumah cash seperti itu Mas Bro ya. Jadi bisa kok dari nol tanpa warisan, kita usaha sendiri itu bisa beli rumah cash ya dengan harga yang ratusan juta, miliaran bahkan itu bisa. Oke. Terus ada yang statement kedua yang menyatakan bahwa
kalau misalnya daripada ngontrak ya, daripada ngontrak mending nyicil. Daripada ngontrak mending nyicil rumah gitu. Nanti suatu saat kita bisa menikmati hasilnya gitu. Maksudnya harga kenaikan rumahnya. Oke, apakah benar seperti itu? Ternyata enggak, Mas Bro. Jadi teman-teman yang udah lunas sekarang rumah KPR-nya, apakah dinikmati hasilnya? Enggak. Kalau kita nggak nikmati hasil rumah itu dijual. Jadi kalau misalnya udah KPR 15 tahun selesai, dijual, itu baru bisa menikmati hasilnya. Tapi kalau masih dipakai itu nggak bisa nikmatin, Mas Bro, hasilnya. Jadi tetap aja statement itu ya nggak semua orang bisa menikmati hasil KPR-nya gitu, Mas Bro. Jadi lebih baik ya ngontrak dulu aja, nggak apa-apa. Kita usaha bentar ya, usaha sedikit demi sedikit, terus berdoa. Nanti lama-lama kita akan dapat juga, Mas Bro, rumah cashnya ya. Kita bisa beli rumah cash tanpa kredit gitu. Oke, mantap. Kelemahan yang selanjutnya adalah kalau kita misalnya kredit rumah ya, itu adalah di waktu ya, di pengekangan. Maksudnya gini, kalau misalnya kita kredit rumah itu rasanya kita itu dibelenggu ya, dibelenggu. Jadi kita mau keluar kerja itu nggak bisa ya, karena takut nggak bisa bayar cicilan. Kita mau mulai bisnis itu nggak bisa karena waktu kita masih kerja. Kalau misalnya kita dulu, saya ya waktu itu ngambil kredit rumah, itu pasti saya akan takut buat resign kerja. Kenapa? Karena masih ada tanggungan buat bayar cicilan tersebut ya. Tapi karena waktu itu kita ngurungkan, nggak jadi kredit rumah, kita jadi berani keluar kerja dan mulai bisnis. Dan alhamdulillah sekarang lumayan jalan bisnisnya ya, bisa beli rumah cash. Andai waktu itu kita ini ngambil KPR, pasti sekarang masih kerja di perusahaan. Karena kita ngambil tenor 15 tahun, berarti minimal kita harus kerja sampai 2025, 2027. Wah, masih lama banget ya. Jadi KPR itu justru malah menghambat kesuksesan kita, Mas Bro. Jadi kita harus ya mau apa-apa itu serba takut karena memang kita ditahan cicilan gitu. Seperti itu. Jadi kita mau gerak-gerak itu susah. Jadi nggak bebas. Justru kalau misalnya orang yang udah ngambil KPR itu pasti hidupnya nggak bebas. Yakin itu pasti. Jadi ya masih punya tanggungan yang beban berat gitu. Ya kalau misalnya nggak mampu bayar kan harus disita ya. Kita udah bayar misalnya 7 tahun, 8 tahun, terus nggak mampu bayar kan disita, Mas. Jadi kita terasa kena beban banget gitu, Mas Bro. Oke, mungkin sekian informasi dari kita ya. Bagi Mas Bro yang lagi pengen buka KPR ya, pikir-pikir lagi lah, jangan langsung ambil. Walaupun kita mampu bayar DP, terus kita disetujui gitu, ya pikir-pikir dulu aja. Kalau mending sih kita ngontrak dulu, usaha, nanti kita suatu saat bisa beli cash, Mas Bro. Itu udah terbukti di kita sendiri ya. Dari nol, nggak ada warisan segala macam, bisa beli rumah cash. Dan bukan satu, beberapa, Mas Bro. Beberapa rumah tanah ya. Jadi bisa beli cash itu bisa kok, Mas Bro. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa like ya, dan subscribe channel ini, Mas Bro, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya.